Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Borobudur, Ibu Erna Setiawati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Borobudur dan tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruang aula kelas SMA Negeri 1 Borobudur dalam rangka seminar parenting di Hari Ibu yang ke-95. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat oleh di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Borobudur, dan acara yang ketiga, pemaparan tentang seminar parenting di Hari Ibu yang ke-95 tahun. Acara yang terakhir adalah penutup dan diakhiri dengan doa. Bapak Ibu tamu undangan, marilah kita mulai acara ini dengan membuka bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Erna Setiawati MPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Borobudur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta panitia kegiatan seminar parenting dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih bisa bersama-sama berjalan ke sekolah ini untuk mengambil rapot. Mungkin Ibu sekalian ngambil rapot ya. Sekaligus dengan momen khusus ada peringatan Hari Ibu, di mana kita memang dilahirkan oleh seorang ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu berkenan hadir semua dalam kegiatan ini. Salam serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di sini untuk mengikuti kegiatan seminar parenting ini, dan sekaligus Bapak Ibu ngambil rapot. Dan alhamdulillah yang hadir ini 90% atau 80% itu ibu-ibu. Dan betapa hebatnya seorang ibu, makanya ada namanya Hari Ibu yang sekarang ini kita peringati, dan Hari Ibu jatuh pada tanggal 22 Desember. Bapak Ibu sudah pernah dengar? Ya. Jadi memang peran seorang ibu luar biasa. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di rumah, yang perjuangannya luar biasa untuk anak-anaknya. Dan juga Bapak Ibu, ini merupakan momen yang khusus karena memang yang diundang di sini kita adalah orang-orang khusus, adalah orang tua yang khusus dengan putra-putri yang khusus juga, Tapi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tetap berbesar hati. Itu adalah amanah dari Allah. Bapak Ibu mempunyai putra yang seperti itu dan yang harus kita jaga. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan bicara, izinkan saya bacakan puisi dulu. Kalau puisi di luar sana mungkin puisi dengan retorika yang bagus, tapi kalau saya hanya sekedar membacakan. Dan seumur hidup
dimulai, saya baru pertama kali mau membacakan puisi ini. Sebelumnya tidak pernah. Saat menjadi siswa saya juga tidak pernah membaca puisi. Tapi karena saya mengundang tamu-tamu agung yang memang Bapak Ibu semuanya tamu-tamu luar biasa, saya mempersembahkan khusus buat Bapak Ibu. Dan nanti kalau misalkan ada yang lucu boleh Bu ditertawakan. Tapi ini adalah puisi untuk ibu, di mana kita dilahirkan oleh seorang ibu, dibesarkan oleh seorang ibu, dan saat kita lahir ke dunia, pertama kali yang kita lihat ibu. Karena Bapak mungkin saat itu tidak boleh masuk ke ruangan persalinan ya, mungkin nunggu di luar. Jadi mungkin ketika bayi lahir, ketika kita lahir pasti ibu dulu yang pertama kali kita lihat. Dan ibu juga yang pertama kali menjadi guru buat kita semua. Dan kita sebagai ibu juga menjadi pertama kali menjadi guru buat anak-anak kita. Karena rumah itu adalah madrasah pertama kali buat anak-anak kita. Rumah adalah sekolah pertama kali buat anak-anak kita sebelum mereka TK, SD, SMP, dan SMA kemudian kuliah. Jadi mohon izin untuk saya membaca aja ya Bu, tidak dengan retorika yang luar biasa. Ibu, betapa sakit kau melahirkanku, betapa sulit kau mendidikku. Dan ibu, engkau segalanya bagiku. Engkau menjadi tauladanku, tak mampu kiranya aku membalasmu. Lantunan doa selalu engkau panjatkan untukku. Ibu, hanya untuk kebaikan anakmu lah sampai akhir jalan. Ibu, pernah aku tidur dalam pangkuanmu, terdengar cerita sejarah instan dalam perutmu. Indah roman paukas nan sahri, lirik berantai kalimat terucap dengan merdu. Dan ibu berkata, sepertiganya malam kutemui, dingin mencekam menyelimuti. Sunyi terasa menusuk sanubari, memanjatkan doa kepada Ilahi Robi. Menatap lekat buah hati yang terlelap dalam mimpi. Harapan dan impian saat kau besar esok nanti. Untukmu, anakku, jadilah jiwa yang bijaksana, hati pengampun setiap luka. Maaf jika tidak selalu ada di saat dukamu melanda. Untukmu anakku, sayangi dan cintai aku, ini, esok dan nanti. Ketika ragaku mulai rapuh, kakiku yang tak lagi kukuh, pandanganku yang semakin keruh, tuturku yang sulit untuk dimengerti, dan kembalinya merengek seperti bayi. Untukmu anakku, ingatlah kasih dan cintaku. Kini hingga menutup mata tak akan seluruh jiwa. Sampai nanti diberi istirahat engkau. Jangan pernah bosan, kirimnya sejuknya sebuah doa. Ibu, semua itu jasamu akan selalu diingat. Walau kini lembaran masa hidupmu telah berlalu, akan selalu teruntai doa dalam sujudmu. Bapak Ibu yang memang saat ini mungkin orang tuanya sudah tidak ada, mari kita kirim Al-Fatihah untuk semua untuk kita. Al-Fatihah. Bapak Ibu itu merupakan cerita bahwa itulah seorang ibu, dan ibu pasti juga mengalami seperti itu. Dan dulu
tidak ada daya dan upaya, kita hanya bersama anak Bapak. Dan anak-anak kita lah juga mungkin nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena kita ketika nanti berada di akhirat, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi anak-anak kita yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, mumpung kita masih punya waktu, masih ada waktu, selama nafas kita masih ada, berbakti untuk orang tua belum terlambat. Dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di sini, mumpung kita masih punya waktu untuk mendidik anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, mari kita lakukan. Untuk hal tersebut, saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gelokan Bunder mengajak Bapak Ibu untuk hadir di sini, sama-sama menyayangi anak-anak kita, melebihi dari yang kemarin Bapak Ibu. Kalau tadi saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu artinya adalah anak khusus, karena mempunyai putra-putra yang khusus, saya berharap mereka tidak kalah dengan yang lain. Mari kita ukir lagi, kita ikut mewarnai lagi anak-anak kita menjadi lebih baik. Dan ini adalah peran kami Bapak Ibu sebagai orang tua di sekolah. Karena Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu wali murid semua itu menitipkan anak-anaknya di sini selama 3 tahun. Dan alhamdulillah kami sudah mendidiknya. Ada yang kelas 10 ini berarti baru setengah tahun, ada yang kelas 11 berarti baru 1,5 tahun, dan yang kelas 12 sudah 2,5 tahun. Yang setengah tahun lagi mungkin tidak ada setengah tahun, karena di bulan Maret itu sudah ujian sekolah, itu sudah harus meninggalkan sekolah ini. Jadi ini adalah ajang pendidikan Bapak Ibu. Ketika ajang pendidikan, kita itu mendidik anak-anak tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kepada putra-putri Bapak Ibu, tapi secara sikap kita juga akan mengajarinya. Kita juga akan mengajari mereka bagaimana bersikap. Makanya Bapak Ibu, ketika nanti ada suara-suara sumbang yang Bapak Ibu dengar dari anak-anak Ibu, mohon klarifikasi dulu ke sekolah. Mengingat Bapak Ibu juga orang tua di sekolah yang mendidikan anaknya di sini, makanya kami berharap ada komunikasi yang intens. Jadi ada komunikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah sungkan datang ke sekolah ini, karena ini juga rumahnya Bapak Ibu, rumah kedua bagi putra-putri Bapak Ibu. Jadi jangan pernah sungkan ke sini. Mari kita bersama-sama mendidik anak-anak kita, karena memang butuh gandingan tangan antara sekolah dengan Bapak Ibu semuanya, biar anak-anak kita tumbuh dengan baik, biar anak-anak kita mendapatkan pendidikan dengan baik. Itu adalah hak anak kita Bapak Ibu. Ingat, itu hak anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Sebelum pendidikan yang baik, anak-anak kita mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang yang baik dari Bapak Ibu. Walaupun sayangnya Bapak Ibu itu mungkin beda cara penyampaiannya, tapi dituliskan dalam hati Allah itu tidak akan akan tahu semuanya apa yang ada dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu, dengan karakter anak kita yang sekarang, apalagi memang saat ini adalah mereka orang-orang yang khusus, kita juga pasti memperlakukan mereka harus khusus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memperlakukan mereka dengan tidak khusus, mereka akan berontak. Kemarin 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, anak-anak kami, anak-anak saya, dan mungkin juga ada beberapa di anak-anaknya Bapak Ibu semuanya, itu terlihat tawuran. Bukan hanya terlihat, memang sedang tawuran dengan sekolah sebelah. Dan ada yang terluka oleh senjata tajam.
upaya kami, kalau ini saya biarkan, kasihan anak-anak Bapak Ibu. Yang harus kita pahami saat ini adalah anak-anak itu kadang belum tahu yang benar dan mana yang salah. Karena apa? Yang ditonjolkan itu egonya, keinginannya, rasa yang pengen segala sesuatu. Jadi mereka itu seperti tidak bisa disalahkan. Karena memang siklusnya begitu. Siklusnya begitu. Makanya kalau kita nggak bisa memahami, kadang-kadang kita salah paham dan anaknya malah kabur, ya nggak Bapak Ibu? Anak-anak jarang di rumah, akhirnya pulang setengah malam, kadang-kadang jam 3 pagi baru pulang, kemudian jam 7 sekolah, malah sering terlambat. Itulah kondisinya anak-anak saya yang ada di SMA Satu Bapak Ibu. Dan mungkin sebagian di antaranya adalah putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tapi itu adalah anak kita. Mau dimanapun itu anak kita. Mau Bapak Ibu bunuh pun nanti Bapak Ibu yang menyesal. Jadi Bapak Ibu sekarang harus berubah strateginya. Bapak Ibu sama, saya juga seorang ibu dari 2 putri. Putri saya hanya 2. Dan saat ini kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA. Tapi mereka dua-duanya di pondok pesantren, Bapak Ibu. Dan saat itu sesibuk apapun saya tidak pernah mewakilkan anak-anak saya ketika diambil rapotnya sama orang lain. Saya selalu mengambil sendiri. Makanya saya selalu mengizinkan guru-guru juga ketika mau mengambil rapot anaknya. Itu adalah bentuk perhatian kita. Saya dari dulu sibuk tapi tidak pernah mewakilkan. Saya mengambil rapot sendiri tapi meminta waktu pada wali kelas untuk waktu khusus karena saya sudah sibuk di sekolah. Jadi mungkin saya nanti siang harinya atau pagi-pagi saat sebelum orang-orang belum mengambil rapot, saya mengambil rapot. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan perhatian yang lebih dan strategi kita harus berubah. Dan 2 anak saya ini hanya sekedar cerita, semoga bisa menjadikan hasil evaluasi buat Bapak Ibu. Dan dua-duanya itu berbeda Bapak Ibu. Dari wajah berbeda Bapak Ibu. Tidak ada miripnya 2 anak saya. Padahal lahir dari rahim saya semua dengan satu bapak, nggak beda bapak, dengan satu bapak. Tapi beda mukanya, beda hobinya, beda kesukaan makanannya, beda karakternya, beda hobi bernyanyinya pun juga beda. Yang satu itu sukanya yang kebarat-baratan, yang slow, pop dan segala macam. Yang satu suka lagu-lagu Jawa dan Jawa. Itu beda banget. Makanannya suka juga begitu. Yang satu itu suka makanan-makanan tradisional kayak apa, gendong, apa kalau di sini belut cotot, ketuk dan segala macam. Yang satu nggak suka, sukanya hamburger, terus apa tuh namanya, kayak begitu-begitu. Jadi dua-duanya suka. Jadi dengan 2 karakter yang seperti itu, otomatis kita memperlakukan mereka juga beda-beda Bapak Ibu. Jangan dipukul rata. Yang satu itu rapi, yang kakaknya itu rapi, semuanya tertata rapi dari SD Bapak Ibu, dari kecil. Kalau saya mengingat mungkin mereka dari lahir kali ya gitu. Jadi dia memang sudah tidak pernah rewel. Tidurnya pun saat dari bayi dia sudah tidur jam 9, bangun jam 4 pagi. Selalu seperti itu dan tidak pernah bangun di tengah malam. Yang saat yang kecil dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak pernah lepas dari gendongan. Makanya untuk yang kedua saya harus punya strategi. Yang satu suka main game akhirnya kenal orang mana-mana. Saya bingung dia bagaimana. Pernah HP saya banting Bapak Ibu. Tapi ternyata saya yang rugi dong. Saya yang beli. Akhirnya apa? Saya ikut main sekarang. Saya ikut masuk ke dalam dunianya dia. Yang SMP yang kecil. Saya ikut main. Nah, sama teman-temannya pun akhirnya saya ikut komunikasi. Dan memang sudah sewajarnya Bapak Ibu, anak SMP bahkan mungkin sekarang SD itu sudah mengenal lawan jenis yang harus Bapak Ibu tahu. Ya kan? Sekarang anak SD kelas 5, kelas 4 itu sudah mengenal lawan jenis. Tapi kalau SD mungkin sudah malu-malu, SMP sudah mulai pacaran. Makanya tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak yang tidak terkontrol itu SMP sudah
kebablasan pergaulan. Saya sudah menemukan seperti itu banyak. Anak-anak saya yang sudah kebablasan, itu setelah saya selidiki, saya jadi guru kan tidak hanya di sini, Bapak Ibu. Saat sebelumnya saya sudah menjadi guru di SMA Negeri 1 Ajakan dan SMA 1 Sindang. Dan banyak kasus. Ternyata setelah kita telusuri, biasanya anak-anak rata-rata itu dari sejak SD kelas 6, kemudian meningkat ke SMP. Makanya kalau kita lepas kontrol di SMP, pada kebablasan. Nanti kenal obat-obatan di SMP. Karena lawan jenis dan kebablasan ini di SMP. Nah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa, akhirnya terlena, lalu jangan. Makanya Bapak Ibu mulai sekarang ajak komunikasi dengan anak. Kita masuk ke dunianya dia. Semoga belum terlambat Bapak Ibu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena nanti kalau anak-anak sudah terlambat, sudah terpatri dalam hati lama-lama itu nanti anak itu sudah susah diluruskan. Apalagi kalau sudah kerja. Nah, itu. Jadi kita harus mengikuti Bapak Ibu. Karena harus mengikuti gayanya mereka. Bapak Ibu dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, saya yakin tidak susah Bapak Ibu, asal kita mau dan berusaha. Bapak Ibu nanti kalau pengen konsultasi seperti apa dan bagaimana, bisa ke sini. Saya bukan ahli Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Dan nanti Bapak Ibu juga akan ada teman-teman kita, sesama orang tua siswa, yang akan menyampaikan beberapa pengalamannya dalam mendidik anak selama beberapa tahun ini. Dan alhamdulillah anaknya berprestasi di SMA Negeri 1 Pedokan Tunggal. Nah Bapak Ibu nanti bisa ambil ilmunya, bisa diadopsi. Diadopsi itu bisa ditiru dan Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah sama anak-anaknya. Bahwa memang mendidik anak apalagi usia remaja itu susah. Karena memang kodratnya Bapak Ibu itu memang sudah dari sananya, itu sudah rumus bahwa anak-anak di usia remaja itu memang sudah sulit diatur. Karena apa? Egonya tinggi. Keinginan yang pengen dituruti, keinginan orang lain terserah. Yang penting keinginan saya dituruti. Itu yang saya rasakan. Sebelum saya punya anak, saya juga sudah membesarkan ponakan-ponakan saya, Bapak Ibu. Kebetulan ponakan-ponakan saya itu pada ibu saya, SMA-nya ibu saya. Jadi saya paham karakternya, paham karakter remaja. Jadi memang ini lagi susah-susahnya Bapak Ibu. Dan ketika anak-anak susah, jangan justru malah dimarahin. Ini bapak-bapak yang suka marahin biasanya, karena nggak sabar. Ya nggak bapak-bapak? Ya kan? Kalau ibu jangan keras-keras, pasti gitu ya. Kalau bapak-bapak pasti keras. Sama dulu bapak saya juga kerasnya minta ampun. Tapi saya selalu belain sama ibu saya. Nah itu memang unsur keseimbangan. Tapi kalau bisa, jangan keras-keras banget, karena nanti lari. Boleh keras itu dalam hal ketegasan. Tapi kalau sampai main tangan jangan ya Bapak Ibu. Apalagi tangan kita sampai ke kepala, itu jangan sampai. Kalau nanti itu akan membekas Bapak Ibu, akan membekas dalam alam bawah sadar anak. Suatu saat nanti tidak besar dia juga akan seperti itu. Dia juga akan ringan tangan terhadap istri dan anaknya. Nanti akan seperti itu lagi. Anaknya akan begitu lagi. Dan anaknya, makanya namanya hukum karma itu sebenarnya kadang-kadang seperti itu. Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya itu karena seperti itu. Karena dia meniru. Terus-terusan itu masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga secara tidak langsung refleks ketika kita mengalami masalah yang sama, dia akan seperti itu. Nah, mulai sekarang kita hentikan rantainya sampai di kita. Yang sudah terlanjur Bapak Ibu, yang sudah terlanjur anaknya seperti itu, segera pulihkan dengan kasih sayang. Pulihkan dengan kasih sayang, berubah. Nanti dia pelan-pelan juga akan berubah. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan pernah sungkan memberikan hadiah sebuah pelukan. Ketika anak-anak apa, coba dipeluk. Ketika anak-anak sedih, dipeluk. Ketika anak-anak bahagia, dipeluk. Itu hanya satu pelukan aja
saya yang di SMA Sinan seperti itu, dan alhamdulillah putus. Dia juga dulu dibesarkan sama bapak yang temperamen, ketika marah pukul, dan ke istrinya pun juga seperti itu sampai akhirnya keluarganya berantakan dan cerai. Nah, anaknya yang pertama itu murid saya. Cuman karena ibunya itu kan komunikasi dengan saya, karena memang selalu saya undang dulu. Akhirnya saya terapi dan sekarang berhasil. Dan akhirnya pun seperti itu Bapak Ibu. Kebetulan anaknya tiga-tiganya laki-laki semua. Adiknya pun begitu. Akhirnya apa suka berkelahi, suka bertengkar. Bahkan sama ibunya, sama kakaknya juga tidak sunat-sunat untuk mereka. Nah, lalu dia menjadi ya Bapak Ibu seperti itu. Makanya Bapak Ibu ini belum terlambat ketika ada anaknya seperti itu, dan belum terlambat ketika Bapak Ibu ada yang bersikap seperti itu. Jadi mungkin yang memang mudah kita lakukan untuk anak-anak kita, tetapi itu hanya pelukan dan sanjungan. Udah itu aja. Kalau nanti saya kasih materi yang susah-susah, nanti Bapak Ibu juga susah. Udah cukup itu. Saya yakin dengan pelukan itu akan melembutkan hatinya. Dan jangan lupa juga berdoa Bapak Ibu. Doakan anak-anak kita. Kata Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat Presiden Republik Indonesia, kata Pak Jokowi itu tidak ada kesuksesan anak tanpa kiranya wong tua. Jadi anak itu nggak akan berhasil kalau tidak ada tirakat dari orang tua. Itu yang saat ini saya dengar, dan kemudian saya ingat terus. Dan ternyata setelah saya ingat-ingat, iya, ibu saya juga selalu mendoakan kita, tirakat ibu kita. Bahkan ibu kita dulu nggak tahu kalau ibu sekarang, tapi saya yakin sama. Bapak Ibu ketika punya semangkok nasi atau sepiring nasi, pasti anak dulu yang suruh makan ya. Kita rela nggak makan ya. Demikian juga kita sekarang seperti itu. Ibu saya juga seperti itu. Dan apalagi dulu itu orang tua tirakatnya banyak. Yaitu tirakat itu mungkin dalam arti berdoa. Berdoa mungkin bangun di sepertiga malam, kemudian mendoakan anak-anak kita. Saya yakin Bapak Ibu dengan anak-anak Bapak Ibu yang khusus, ketika Bapak Ibu mau mendobrak langit pintu 7, itu pasti akan berbuka dan Bapak Ibu akan terkabul. Anaknya berubah menjadi lebih baik. Dan dobrakan ke langit itu akan mudah ketika kita laksanakan di malam hari ketika hening. Dan semua agama itu mengamini. Semua agama itu meyakini itu, bahwa memang doa yang paling hening bisa mendobrak langit itu hanya di malam hari ketika kita hening. Apalagi di sini semuanya Islam, saya melihat biodanya semua Islam ya Bu. Apalagi kita meyakini juga seperti ini. Di malam, apalagi sepertiga malam terakhir. Dan doakan panjangkan untuk anak-anak kita biar kita berubah. Saya yakin Bapak Ibu, anak-anak kita itu hanya sebuah ujian buat kita. Sebenarnya anak-anak itu baik. Dan pada dasarnya baik. Cuma itu adalah sebuah ujian untuk kita. Kita itu kuat atau tidak dikasih amanah anak yang luar biasa seperti itu. Makanya Bapak Ibu jangan terkecoh dengan sikapnya anak-anak Bapak Ibu. Harus sabar dan berdoa. Karena kata Pak Ustadz yang maha membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah. Dan kita saatnya untuk meminta kepada Allah. Selama anak kita itu diberikan rezeki yang halal, kemudian kita doakan, insya Allah Bapak Ibu, pelan-pelan anak itu akan berubah menjadi lebih baik. Dan nanti anak-anak kita itu yang mengangkat harkat dan martabat kita semua. Jadi jangan sampai justru malah sebaliknya. Karena kalau semakin keras hatinya putra putri Bapak Ibu, nanti semakin susah juga untuk dilunakan. Banyak orang preman,
sudah mulai keluar malam dibiarkan. Saat SMA sudah mulai jarang pulang dibiarkan. Pulang jam 11 malam dibiarkan. Dan jangan sampai seperti itu. Tapi yang sudah terlanjur itu tidak ada kata terlambat. Makanya Bapak Ibu jangan putus asa. Ini adalah anak kita semua. Dan sabar Bapak Ibu. Yang mempunyai perasaan seperti itu, yang mengalami seperti itu tidak hanya Bapak Ibu aja, tapi ratusan dan mungkin ribuan orang tua. Nah, saat ini saya hanya mengajak Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk sabar menghadapi anak-anak kita dan lakukan hal yang kecil. Kalau mungkin menasehati atau memberikan petuah-petuah yang luar biasa mungkin kita kurang. Karena anak-anak kita mungkin lebih pintar secara teknologi, secara pengetahuan. Cukup berikan kasih sayang. Saya dipeluk. Bapak Ibu harus siap berkorban. Karena ini adalah putra Bapak Ibu semua yang kehadiran mereka itu secara sengaja oleh Bapak Ibu. Iya enggak? Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja ya. Sengaja mereka dihadirkan ke dunia ini. Dan kodratnya itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu semua. Saya pernah mendengar Bapak Ibu, mohon maaf saya rada banyak ngomongnya. Mungkin sekarang hadir dengan Bapak Ibu ada, saya pernah mendengar putra-putri Bapak Ibu. Saya banyak panjang ceritanya karena memang kumpulan dari puluhan masalah kami jadikan satu. Saya ambil. Karena di sini ada sekarang siswanya ada 850. Jadi ada 850 cerita. Tapi yang saya ceritakan hanya sedikit. Ada beberapa Bapak Ibu yang memang luar biasa sekali. Di usia remajanya, di usia anak SMA-nya itu sudah bekerja. Dan hasilnya diberikan kepada Bapak Ibu semua. Diberikan kepada Bapak Ibunya. Itu luar biasa sekali. Tapi kalau boleh saya meminta Bapak Ibu, belum saatnya anak seperti itu. Kalau toh dia harus bekerja di luar, biarkan dia tabung untuk masa depannya nanti. Anak-anak harus kuliah nanti. Kalau misalkan dia tetap harus bekerja dan ngotot dengan bekerja, Bapak Ibu, usia anak-anak itu adalah usia belajar. Makanya kasihkan kesempatan mereka untuk belajar. Tidak menutup kemungkinan mereka kerja. Sama Bapak Ibu, saya di saat kelas 2 SMA, saya juga sudah bekerja. Saya menjaga restoran, menjadi pramusaji di restoran di Yogyakarta saat itu untuk menghidupi diri saya sendiri. Karena orang tua saya dulu tidak mampu. Saya kelas 2 SMA, itu kalau Sabtu Minggu saya naik bis ke Jogja. Di Jogja itu ada restoran namanya Soto Ayam Miroso. Dulu terkenal banget dan bahkan Bapak Presiden Pak siapa namanya SBY itu kalau makan sampai saat ini pengennya di situ. Saya kalau Sabtu Minggu di situ. Kalau Minggu ya Sabtu berangkat pulang sekolah, nanti pulang Minggu sore naik bis lagi. Saya dikasih 10.000 saat itu setiap kali ke sana. Naik bis 2.000. Saya masih ada 8.000. Seperti itu. Karena apa? Saking tidak mampunya orang tua saya. Walaupun ibu saya tidak pernah meminta saya bekerja dan ibu saya tidak pernah meminta. Bapak saya juga tidak pernah meminta. Dan kebetulan memang itu saudara. Jadi yang punya Soto Ayam Miroso di Jalan Mazda di Sucipto itu saudara saya, saudara dari ibu saya. Jadi saya memang ke situ. Ibu saya membiarkan karena biar saya itu berjuang, biar kuat mentalnya. Ibu saya memang tidak mampu, tapi dibiarkan dengan cara seperti itu. Biar kamu kuat mentalnya. Dan alhamdulillah karena suatu saat nanti kamu besar, kamu itu mentalnya diuji. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, memang luar biasa sekali. Dan alhamdulillah mental saya memang saat ini teruji dan terbukti. Saya kepala sekolah termuda se-KJD 9. Sewilayah 9 saya termuda. Karena apa? Karena memang
dibiarkan menghadapi masalah sendiri sama orang tua saya, dibiarkan menghadapi tantangan. Walaupun bapak ibu saya tidak mampu, punya orang kampung yang ibu saya itu hanya lulus SD, dulu pernah menginjak SMP, tapi kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP terus dilamar sama bapak saya, akhirnya menikah. Jadi bapak ibu saya dulu menikah muda. Kalau dulu di kampung kan seperti itu, asal sudah baik terus dinikahkan dan boleh. Nah itu Pak Ibu sedikit cerita bahwa memang membesarkan anak, mendidik anak, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan itu adalah kewajiban kita semua. Dan mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan sandang, pangan, dan papan itu adalah hak anak-anak kita. Kewajiban Bapak Ibu semua untuk memberikan kepada anak-anak. Makanya kasihkan itu, Bu. Itu haknya mereka. Itu haknya mereka, kasihkan. Kalau ibu tidak memberikan hak anak itu artinya boleh. Karena itu hak anak dan kewajiban Bapak Ibu. Biar apa? Biar anak-anaknya seperti yang kita harapkan. Kita memberikan kasih sayang sudah, memberikan makan sudah, walaupun apa adanya. Kadang-kadang puasa, kadang ada lauknya, kadang tidak. Tapi itu adalah kewajiban kita. Makanya saya selalu pesan kepada anak-anak, jadilah orang tua yang saatnya kalian memang sudah mampu jadi orang tua. Mampu menjadi orang tua itu bukan tidak hanya sekedar materi bekerja, tidak. Tapi secara hati dan secara mental kita juga harus siap. Karena apa? Mendidik anak itu penuh pengetahuan. Nah itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu semuanya. Makanya semoga kita sejalan Bapak Ibu. Makanya sampaikan juga kepada anak-anak Bapak Ibu semua, jangan menjadi orang tua dulu sebelum memang mampu. Secara emosional sudah mampu, secara mental sudah mampu. Tapi kalau kata di agama mah, selama kita memang sudah ada usia, nanti rezeki akan mengalirkan gitu. Tapi secara mental, secara emosional harus mampu dulu. Kalau tidak mampu kasihan anak-anak, nanti akan menjadi korban lagi. Nah itu Bapak Ibu sedikit tentang anak-anak kita, yang bahwa itu kewajiban kita memberikan hak-hak anak tersebut dan hak mereka untuk menuntut hal-hal tadi yang saya sebutkan. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mandiri, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika di sekolah mereka punya masalah, kasih kesempatan untuk menyelesaikan sendiri. Jangan lagi-lagi orang tua, karena ada Bapak Ibu di sekolah ini tapi tidak ada di sini. Apa-apa orang tuanya, bahkan membayar kegiatan pun orang tua yang datang ke sini. Bahkan mengumpulkan tugas pun orang tua yang ada di sini. Bahkan mengambil seragam pun orang tua yang datang ke sini. Nanti anak-anak tidak mandiri, anak-anak tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti apa-apa ma, apa-apa pak. Padahal mereka nanti akan menjadi bapak, mereka nanti akan menjadi ibu. Kalau masih seperti itu, gimana anak-anaknya nanti? Nanti bapak ibu yang lagi yang repot. Bapak ibu harus nyusul anak cucu ibu semua. Ya Bapak Ibu, mohon maaf sudah panjang lebar, tapi sebelum saya tutup saya ingin ada video dulu. Bapak Ibu, ini kita saksikan bersama-sama metamorfose dari sebuah kupu-kupu. Yang di belakang bisa melihat, ya, metamorfose dari sebuah kupu-kupu. Bahwa proses hidup itu seperti ini, seperti kupu-kupu, dan nanti Bapak Ibu bisa adopsi sendiri kepada anak-anak semuanya. Cuma silahkan disaksikan.
ada yang bisa menyampaikan salah satunya makna dari kepompong buku tadi? Kalau ada yang berani menyampaikan nanti dapat hadiah dari saya. Ada? Ada? Dapat hadiah dari saya? Ya, prosesnya seperti apa Bapak Ibu? Bu, disampaikan dulu siapa namanya dan orang tua dari siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Ibu Wasimah. Wali murid dari Randy Ardiansa kelas 10.5. Ya, makna dari kepompong kupu-kupu itu kita mendidik anak itu butuh proses yang sabar dan butuh proses yang lama. Nggak bisa segampang membalikkan tangan. Ya, walaupun anak kita bandel atau susah diatur ya, kita harus bisa mendidik dengan baik, terus harus bisa susah Bu. Udah segitu aja cukup ya. Bu, terima kasih. Sama-sama, terima kasih pada Ibu Fatimah ya tadi. Fatimah. Betul Bapak Ibu bahwa mendidik anak itu butuh proses. Tadi kita melihat bersama bahwa ketika anak kecil itu bunting, nggak keluar, bunting terus kan nggak sabar ya. Terus nggak keluar, bunting lagi, keluar lagi, ngeliatin terus kok nggak keluar lagi, bunting lagi. Akhirnya neplok lah si kupu-kupu itu. Tapi di saat jatuh, neplok. Ternyata si kupu-kupu itu apa? Seumur hidup dia cacat, hanya bisa merangkak dan tidak bisa terbang. Demikian juga adalah putra-putri Bapak Ibu semua. Makanya ketika ada kesulitan, biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika ada masalah dulu, biarkan dia menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Kita cukup melihat, memantau ketika dia keluar jalur, kita luruskan. Karena apa? Karena kan tadi dengan proses keluar mengepakkan saya pelan-pelan itu ada cairan dan proses mengepakkan saya pelan-pelan itu adalah sebuah proses dari Tuhan agar dia kokoh sayapnya. Itu butuh waktu. Bapak Ibu juga seperti itu. Mendidik anak tidak instan, begitu lahir cepat langsung jadi orang. Gak begitu kan? Nah gitu. Lahir cepat langsung bisa ngomong, langsung jalan, langsung jadi orang sukses. Gak bisa Bu. Perlu prosesnya lama. Dan proses lama itu yang membutuhkan kesabaran kita yang luar biasa. Sama ketika anak kecil melihat kupu-kupu tadi, pengennya begitu ada proses keluar, kupu-kupu langsung aja menjadi kupu-kupu yang bagus buat kita mainan. Nah, anak-anak kita juga seperti itu Bapak Ibu. Makanya lewati prosesnya dengan baik, Bapak Ibu yang sabar. Semoga anak-anak kita itu menjadi sesuai harapan kita. Pasti harapan kita semua baik kan ya Bapak Ibu, kan anak Bapak Ibu. Nah, semoga aja sesuai harapan kita. Nah, harapan itu tidak hanya sekedar harapan. Keinginan tidak hanya sekedar keinginan. Niat tidak hanya sekedar niat. Niat harus ditempuh dengan usaha dan doa. Udah dua itu aja Bapak. Usahanya seperti apa? Kalau usaha Bapak Ibu biasa-biasa aja, hasilnya juga akan biasa-biasa aja. Kalau doa Bapak Ibu biasa-biasa, hasilnya juga akan biasa-biasa. Hanya mulai sekarang, doa dan usaha, dua kegiatan itu kita lakukan dengan luar biasa, biar anak kita juga menjadi luar biasanya sesuai dengan harapan kita. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti akan ada sharing dari orang tua siswa, sama-sama dari para santri, dari wali murid dari SMA Negeri 1 Pedoman Bunder. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua yang sekarang itu anaknya Cibi,
cerdas istimewa bukan istimewa itu menjadi istimewanya berubah menjadi istimewa yang memang kita harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Renata sebagai PD yang telah memberikan sambutan sekaligus dengan pemaparan tentang pengalaman-pengalaman dari pribadi beliau. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya adalah sharing atau penyampaian pengalaman dari parenting atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu parenting itu apa. Parenting itu adalah pola asuh anak dari orang tua. Ada sedikit sharing atau berbagi pengalaman nanti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Pipit Fitriah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Rekan Muhammad Abid. Sekarang kelas 3 1. Dia anggota Persebaya dan pramuka yang rajin. Menurut saya sebagai orang tuanya, karena sekolah itu tiap hari pulang itu Dan sempat menjadi ketua OSIS ya, Bapak Ibu rekan itu. Jadi kebetulan ada pergeseran ketua OSIS yang pertamanya itu dengan diri, sehingga digantikan oleh kami menuju ke saya juga ibu rumah tangga biasa. Ya seperti ibu-ibu yang lain, ngurus anak saya 2, saya ada SMK, saya lagi kelas 1 SMP di Bunda. Rehan dulu juga sempat saya masukkan pesantren Bu di bawah itu. Cuma karena sampai-sampai terus tidak betah, akhirnya karena nggak mau kembali setelah 6 bulan nggak mau kembali pesantren, jadi saya sekolahkan secara saja. Dan waktu SMA ya saya putuskan di sini karena waktu itu sudah COVID dan juga saya lebih ke apa ya? Mungkin saya jadi orang tua mungkin maksudnya jadi anak tuh kalau bisa gak boleh keluar malam gitu loh. Jadi masa-masa anak itu kalau bisa dekat sama orang tuanya gitu. Iya, karena tidak akan terulang. Dan apalagi misalnya nanti ya punya pacar, udah punya istri, pasti akan kurang waktunya sama orang tua. Jadi saya tuh kalau keluar malam, kami keluar malam itu saya tidak memperbolehkan. Kecuali kalau ada kegiatan di sekolah misalnya. Itu tunggu, saya tuh kalau malam, kalau ngikutin sekolah belum bisa tidur. Gak bisa tidur karena nggak biasa anak jauh dari orang tua, biasa di rumah gitu nggak pernah. Kalau bahasa sini mah ayat-ayat gitu nggak boleh. Itu udah dewasa. Terus sekarang itu masih anak-anak, terus masih baru 17 kemarin, 17 tahun dengan waktu itu. Karena sekolahnya dulu masih 5 tahun setengah, sudah masuk SD gitu ya. Itu sih yang bisa saya share. Cuma saya sekarang anak saya udah SMA, saya udah kalau bisa Bu, jangan marahin anak. Anak itu jadikan teman, bener, jadikan teman sharing karena anak SMA itu udah punya pemikiran, punya apa ya, punya pilihan sendiri gitu. Jadi kalau bisa tuh kalau ada apa-apa sharing sama anak atau lainnya, musyawarah apapun gitu. Gitu. Kalau mungkin kalau anak saya yang SMP karena masih 12 tahun, 13 tahun ya mungkin masih enggak juga sih ya. Anak kedua tuh lebih itu, karakter anak saya tuh beda-beda sama aja sama itu. Anaknya juga beda, mukanya beda, mungkin itu ya
kebiasaan makan juga beda, jadi ya kayak gitu beda. Cuma ya itu sih, kata ibu kan anak tuh harus ada pelukan. Sampai sekarang pun, coba ibu kapan terakhir meluk anak? Untuk anak SMA kapan terakhir meluk anak? Saya seminggu yang lalu masih saya peluk, masih saya ya meluk pun kadang saya tuh sampai entar dulu deh, diam dulu gitu. Sampai perasaan tuh hati kayak ya, jadi kayak gitu harus saya perasa. Kalau ada masalah juga anak tuh kalau bisa saya tiap hari luangin waktu ya, saya ibu rumah tangga di rumah sama ada kan juga di rumah ya. Jadi luangkan waktu 5 menit atau berapa menit untuk ngajak anak untuk ngobrol gitu. Apapun, ngobrol yang kecil apapun, tanyakan gitu di sekolah ada apa, tadi ada pelajaran apa ada kegiatan apa, ya anak tuh bisa terbuka gitu, bisa terbuka apa yang di sekolah dia hadapi, bisa terbuka apa di luar gitu sama teman-teman gitu ya. Saya masih ya itu masih tiap malam itu masih masuk kamarnya, masih menanyakan ya apa saja biar anak tuh bisa terbuka. Ya begitu aja sih Bu, saya ya misalnya di sini dia bisa berprestasi karena tahun 2002 juga dia alhamdulillah jadi paskibraka di Kamanggu, sempat mengibarkan bendera untuk keluarga juga mengibarkan bendera di Kamanggu ya bersama dengan Bupati, alhamdulillah. Ya itu saya bangga dengan anak itu bangga. Tapi ya itu saya sering berdoa. Bu, kalau doa disebut nggak nama anaknya Bu? Coba. Biasanya disebut nggak Bu? Harusnya disebut sama BIM-nya, BIM bapaknya disebut, harus begitu. Jadi biar ibaratnya tetap tuju sama anak itu. Saya sering melakukan itu. Saya sering sama anak-anak saya, doa saya untuk kelancaran sekolahnya, ujiannya, segala sesuatunya lah. Ya, iya disebutnya juga bapaknya disebutkan. Ya cukup segitu saja sharing dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibunda dari Raihan, Ibu Pipit Fitriah yang telah menyampaikan sharingnya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya adalah sharing yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Atik Purwaningsi. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta guru dan juga ibu-ibu serta bapak-bapak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka ada kegiatan lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal berhubungan dengan motivasi Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibunda dari Raihan. Saya ingin menambahkan saja. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat saya karena saya di sini, guru di sini, kemudian juga tugas tambahan saya di sini di koperasi siswa yang mengenai seragam. Kenapa saya memberikan motivasi di sini? Karena mungkin ada hubungannya dengan pola asuh Bapak Ibu, di mana saya datang ke SMA ini membawa anak. Jadi anak saya disekolahkan di SMA Padokan Bapak Ibu, sehingga mungkin tugas saya itu double. Selain sebagai pendidik, kemudian juga
sebagai pengasuh. Saya dari Sudi Mampir, Kecamatan Balungan, Bapak Ibu. Jadi saya pulang pergi membawa anak setiap hari. Mungkin sedikit saya ceritakan motivasi bagi Bapak Ibu semuanya. Anak saya sebenarnya dulu tidak mau sekolah dengan ibunya karena malu. Tapi beberapa alasan dan mungkin pemikiran saya, anak saya belum bisa mandiri dan saya juga belum pernah ditinggal oleh anak jauh. Jadi kepikiran terus, sehingga makanya saya bawa ke sini dari awal kelas 10. Kebetulan waktu ada COVID, anak saya sudah agak sungkan di sini karena pengennya itu kalau sudah belajar pengennya pulang. Sedangkan ibunya sementara absen sampai sore. Jadi kadang-kadang saya antarkan dulu pulang kemudian balik lagi. Nanti baru sore pulangnya. Jadi sering bolak-balik dari Sudi Mampir ke Pedokan. Saya dari 2017 Bapak Ibu di sini sudah 16 tahun mengabdi di sini. Alhamdulillah betah Bapak Ibu. Dan apa yang saya dapatkan, anak saya sekarang sudah kelas 12. Sekarang anak saya malah betah Bapak Ibu. Kalau disuruh pulang malah nanti. Karena kalau sudah sampai setelah saya absen, nanti dulu mah ada kegiatan. Kemudian juga nanti dulu mah pengen bareng-bareng makan seblak dan lain sebagainya. Jadi dulu justru dia yang cepet-cepet pulang, malah sekarang saya yang nungguin lama sampai sore. Hikmah yang saya ceritakan di sini, yang saya ambil hikmahnya, yang pertama Bapak Ibu, pola asuh anak itu bukan hanya artinya lebih susah mendidik anak sendiri daripada mendidik anak Bapak Ibu. Ternyata seperti itu. Kemudian juga pola asuh ini ya masih umum. Pendidikan formal di sekolah kita sebagai guru, kemudian ibu bapak juga di rumah ya sambil membantu bekerja juga menyempatkan Bu. Kemudian menggali potensi anak juga Bu. Penting sekali karena zaman sekarang anak kalau dibentak sedikit ya mentalnya terganggu. Jadi bahaya membentak anak. Kemudian potensinya kita salurkan Bu. Anak itu mau kita arahkan kemana? Silakan ibu tanya di kelas 10, 11. Karena anak saya dulu yang pendiam, nggak berani kemana-mana. Sekarang sudah lintas kecamatan sekolahnya, dan insya Allah saya sekolahkan ke luar daerah. Mudah-mudahan ini motivasi berharga bagi Bapak Ibu, karena tadi ya ternyata butuh sabar dan butuh proses. Setahun, 2 tahun belum ada apa-apanya. Ternyata setelah 3 tahun baru kita bisa ambil hikmahnya, dan kebetulan kita arahkan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja Ibu Bapak, dan saya ucapkan juga selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu semuanya. Marilah kita menjadi ibu yang lebih baik untuk anak-anak kita, Ibu Bapak. Kami di sini bertanggung jawab tidak lepas dari ruang lingkup sekolah. Saya juga double di rumah sama. Kadang-kadang sampai jemur baju Ibu tengah malam. Karena baru pulang maghrib, baru pulang jam 5. Jadi ya di sela-sela kesibukan itu ya harus kita terapkan atau kita bimbing anak kita, walaupun hanya beberapa jam. Sekali lagi selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan di sini semua menjadi ibu yang terbaik. Itu saja.
dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua koalisi yang telah memaparkan sharing sebagai acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sudiana SPDI MSI. Kepada beliau kami persilakan. Maka doa ibunya supaya kegiatan ini saya dan insya Allah saya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena niat sulaga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuqina wa maulana Muhammad wa sallim tabarak ta'ala rasulullah alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'mini amma wa yukafi majidah ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa jikal karim tubarik Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil laqali wal afat wa tanzilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil kharajatil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa habibana wa talamidana min ahli ilmi wal amal wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa sihatan wa hasil maqasidana wa yassir umurana umur dunya wal akhirah Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Kanggo anak kula karo sampeyan saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sudiana SPDI MSI yang telah memimpin doa. Hadirin tamu undangan, acara demi acara telah kita lalui alhamdulillah, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.